Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang Jumat yang mulia ini tanggal 2 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 September 2024, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir berkumpul di Masjid Jami' Darul Azkar yang kita cintai ini untuk melaksanakan fardu sya'air salatil Jumu'ah dengan penuh keyakinan dan harapan semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita pun diampuni olehnya. Amin ya rabbal alamin. Pada bulan Rabiul Awal, umat muslim di dunia umumnya bergembira menyambut peristiwa kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya pribadi yang tidak pernah lekang keharuman namanya. Tidak pernah pudar kekaguman orang pada keluhurannya. Sepanjang masa, nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dielu-elukan. Selawat untuk beliau banyak dibacakan. Makam beliau pun ramai dikunjungi orang dengan penuh keharuan, sembari diiringi dengan tetesan air mata kerinduan. Kegembiraan itu wajar, mengingat pengutusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat yang paling agung bagi umat manusia. Berkat kedatangan beliau, manusia dibebaskan dari kesesatan. Mereka diajak menuju keimanan dan ketakwaan. Allah Ta'ala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi kaum mukmin karunia besar ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka, dari kalangan mereka sendiri. Ia membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajari mereka Alkitab, Al-Quran, dan hikmah atau as-sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kegembiraan itu mesti diwujudkan dengan menunaikan hak-hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hak yang paling utama adalah mengimani beliau sebagai utusan Allah, sekaligus penutup kenabian dan pembawa risalah yang terakhir. Mengimani Rasulullah adalah satu kesatuan dengan seluruh keimanan yang lain. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Tidak seperti orang-orang Yahudi yang telah mengetahui Rasulullah Muhammad sebagai nabi yang terakhir, namun mereka menolak mengimani beliau. Padahal tanda-tanda kenabian telah nyata pada diri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, mengenal Nabi Muhammad
seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sungguh sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Juga bukan seperti pengikut Ahmadiyah yang menolak Rasulullah SAW Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul. Mereka malah mengimani Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, wa anal aqibu wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabi. Aku adalah seorang akib, yang artinya paling belakang. Al-akib yaitu nabi yang tidak ada nabi sesudahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya yang kedua adalah yang patut diperhatikan dan ditunaikan umat manusia adalah membacakan salawat dan salam untuk beliau. Seorang mukmin telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memanjatkan salawat dan salam kepada beliau. Sebagaimana firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sungguh Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya hak yang ketiga untuk dicintai oleh umatnya. Ini adalah bagian kesempurnaan iman. Kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW bukan cinta biasa, tetapi kecintaan di atas segala-galanya, melebihi cinta pada harta, keluarga, dan manusia lain. Beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa ahlihi wa nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada hartanya, keluarganya, dan seluruh umat manusia. Penting kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudah luruskah cinta kita kepada Rasulullah SAW? Pantaskah cinta pada keluarga, harta, jabatan, kelompok, suku, bangsa? Kita menyingkirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi bila pernyataan cinta itu tidak dibarengi dengan pembelaan atas kehormatan beliau yang saat dinistakan. Pantaskah orang mengaku cinta kepada beliau tetapi berdiam diri, mencari-cari alasan untuk tidak marah dan tidak membela kemuliaan beliau? Sebaliknya, bila harga dirinya, keluarganya atau jabatannya terusik, amarah dirinya meledak, tentu amat tidak pantas. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebut mereka fasik, seraya Allah mengancam mereka dengan azabnya. Allah taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai, kalau semuanya itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan atau azabnya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kecintaan yang hakiki kepada Nabi Muhammad akan mengantarkan seorang muslim kelak bersama dengan beliau di dalam surganya.
Bahkan amal-amal lain pun tidak bisa mengantarkan seseorang muslim untuk bersama dengan Rasulullah kecuali mahabbah kepada beliau. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata bahwa suatu ketika ada seorang lelaki mendatangi Rasulullah SAW. Lalu laki itu bertanya tentang kapan datangnya hari kiamat. Kemudian Nabi kita bertanya kepada si penanya, ma'a'dadatalaha. Qala ya Rasulullah, ma'a'dadtu laha kabira salatin wala saum illa anni uhibbullaha wa rasulah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'aman ahab wa anta ma'aman ahbabta. Apa yang telah engkau, Rasulullah bertanya kepada penanya, apa yang telah kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Kamu bertanya kapan hari kiamat? Apa saja yang telah kau persiapkan? Orang itu menjawab, aku tidak menyiapkan apa-apa. Tidak banyak mempersiapkan sholat dan puasa. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW berkata, seseorang bersama yang dicintai dan engkau bersama orang yang kau cintai nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW juga seharusnya membawa kita menunaikan hak-hak Nabi Muhammad yang berikutnya, yang keempat, yaitu mentaati beliau. Seorang muslim senantiasa mendahulukan ketaatan kepada Rasulullah ketimbang kepada selain beliau. Cinta dan taat kepada Rasulullah membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengorbankan semua harta untuk menemani perjalanan hijrah beliau. Demikian pula Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, karena cinta dan taat kepada Rasulullah, ia mengabaikan permintaan ibunya untuk murtad dari agama Islam. Demikianlah, karena Allah telah mengingatkan agar seorang muslim tidak menjadikan siapa-siapa saja, termasuk orang tua dan saudara, sebagai sahabat dan penolong jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Ketaatan kepada Rasulullah SAW akan mengantarkan umat ke dalam surganya. Rasulullah SAW telah berjanji bahwa umat ini seluruhnya akan masuk surga, kecuali yang enggan, yang tidak mau. Sabda beliau, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku masuk surga selain yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Nabi menjawab, siapa yang mentaati aku masuk surga, dan siapa yang membangkang kepadaku berarti ia enggan masuk surga. Oleh karena itu, jangan sia-siakan rasa cinta kepada Nabi dengan membangkang kepada beliau, menolak syariat Islam yang beliau bawa, memusuhi ulama, menebar fitnah kepada sesama muslim, lalu malah bermesraan dengan musuh-musuh Allah dan Rasul. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa kelak di akhirat akan ada orang-orang yang berusaha mendekati Rasulullah SAW dan berharap bisa mendapatkan minum dari telaga beliau Al-Kautsar. Namun mereka terhalang. Bahkan Rasulullah SAW sampai keheranan dan berkata, ya Rabb, minni wa min ummati, fayuqalu hal sya'arta ma amilu ba'dak, wallahi ma barihu yarji'una ala aqabikum. Yang artinya, wahai Tuhanku, kata Nabi, ia adalah bagian dari diriku dan termasuk umatku. Kenapa engkau larang meminum telaga Kautsar? Allah menjawab, apakah engkau tidak menyadari apa yang mereka lakukan sepeninggalmu? Demi Allah, mereka tak henti-hentinya berbalik ke belakang
Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang berbalik ke belakang itu setelah Rasulullah wafat sehingga terhalang mendapatkan minuman di telaga Al-Kautsar tersebut? Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Tazkirat Al-Qurtubi menyebut semua mereka adalah semua orang yang murtad dari agama Allah atau membuat bid'ah yang tidak diridhoi oleh Allah. Merekalah orang-orang yang diusir dan dijauhkan dari telaga. Demikian pula orang-orang zalim yang melampaui batas dalam kezalimannya, membasmi kebenaran, membantai penganut kebenaran, dan menekan mereka. Ma'asyiral muslimin, penjelasan di atas patut direnungkan bagi siapa saja yang mengharapkan kemuliaan bersama Rasulullah SAW di akhirat nanti, mendapatkan air dari telaga pemberian beliau. Hendaknya mereka bertobat, meninggalkan kezaliman kepada orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Semoga khutbah yang sangat singkat ini menyambut kedatangan bulan suci Rabiul Awal sebagai salah satu tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW berfaedah kepada kita semua. Nafa'anillahu wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa ashkuruhu wa qad ta'adzana biziyadati liman syakar. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah ala raghmi man jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma shalli wa sallim ala abdika rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sadatil ghurur amma ba'du. Wa usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya'lamu ibadallah annakum ghadan baina yadayillahi mawqufun wa bi a'malikum majziyun wa an a'malikum muhasabun. Suma'lamu aidan anallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min jinnihi wa insihi. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika rasulika sayyidina Muhammad sahibul anwari wal jabinil azhar wardallahumma an ashabihi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa alaihim ajma'in wa anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din waj'al biladana Indonesia aminan rohoan sahoan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaba ridhaka ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'una. Aqimis shalah.